terjadi lagi kasus pencabulan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pemimpin pondok pesantren di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korbannya tidak main-main, lebih dari 20 orang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, saya harus bicara apa ya? Terjadi lagi kasus pencabulan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pemimpin pondok pesantren di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korbannya tidak main-main, lebih dari 20 orang, terdiri dari santriwati yang di pondok pesantren yang bersangkutan dan juga orang luar, karena yang bersangkutan inisialnya NR umurnya 42 tahun ini juga berpraktek pengobatan ruqyah. Tapi pengobatan ini jelas akal-akalan saja. Yang jelas kelakuan bejat ini dilakukan oleh yang bersangkutan selama puluhan tahun. Dan yang membuat saya miris ini, korban ini dicabuli menurut pengakuan salah satu orang mulai kelas 3 SMP. Dan dilakukan berkali-kali sampai korban lupa berapa kali dia dicabuli dan diancam. Ini bagi saya biadab. Kembali lagi, pondok pesantren tercoreng oleh ulah oknum-oknum yang bejat berkelakuan seperti binatang ini. Ini seperti pagar makan tanaman. Seharusnya pimpinan pondok pesantren itu melindungi santri dan santriwatinya. Yang terjadi di Bandung, di Kecamatan Ketapang ini, justru pimpinan pondok pesantrennya malah merusak masa depan para santriwatinya. Jumlahnya 20 orang. Sedih kita melihat ini. Nah, seperti ini seharusnya Komnas HAM atau LPSK turun tangan. Jangan LPSK atau Komnas HAM malah sibuk memainkan panggung di kasus Verdi Sambo. Selevel keluarga Verdi Sambo atau siapapun, menurut saya tidak perlu menjadi prioritas untuk perlindungan LPSK maupun Komnas HAM, karena kasusnya sudah terang benderang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Seharusnya Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, bergerak cepat untuk melindungi para korban dari guru atau pemimpin pondok pesantren bejat ini, karena menurut penasihat hukumnya si pelaku ini kembali melakukan pengancaman kepada para korban yang sudah melaporkan kepada polisi. Ini berbahaya karena dalam kasus pidana pencabulan atau kekerasan seksual ini sangat sensitif terhadap kesaksian ini. Kesaksian korban ini vital. Kalau nanti para korban akhirnya menarik diri, ini berbahaya. Kasusnya bisa mentah lagi. Nah, pada kesempatan ini saya juga mohon kepada Komnas Anak atau KPAI atau siapapun lah yang selama ini gembar-gembor melindungi anak, juga kemudian Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Wanita, ini juga harus bergerak cepat. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut
Dan korban yang sudah jadi korban tambah menjadi korban karena ditekan lagi oleh pelaku dan mendapatkan sorotan dari masyarakat. Yang tidak kalah penting sebenarnya pengawasan pesantren. Ini berulang kali saya keluhkan. Ini pondok pesantren ini sebetulnya secara hierarki di bawah pengawasan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama di daerah ada Dinas Agama, kemudian perwakilan Kementerian Agama di daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2, kerjanya mereka apa ya? Lalu Bupati Bandung gimana? Gubernur Jawa Barat gimana? Nah, kalau kasus-kasus kekerasan seksual ini tidak segera diungkap dan dibawa ke persidangan, akhirnya menjadi bola liar. Kita tidak ingin pondok pesantren yang sejatinya ini niatnya baik, kurikulumnya baik untuk mendidik tunas bangsa, dicemari atau terkontaminasi oleh ulah-ulah bejat pemimpin pondok pesantren seperti NR yang di Bandung ini. Jadi sekali lagi ini benar-benar darurat kekerasan seksual terhadap anak. Terjadi berkali-kali, bukan hanya di Bandung, ya, kemudian juga ada di Sumatera Barat, ada juga di Jombang, juga kemarin Heri Heriawan di Bandung juga, di Cibiru, Bandung. Saya bingung ini, betapa sering di Provinsi Jawa Barat terjadi pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak. Artinya ada yang salah dalam mindset atau cara kerja pejabat daerah di sana. Sehingga oknum-oknum bejat ini sering melakukan kelakuan bejatnya dengan merajalela bertahun-tahun tanpa ada sentuhan dari pihak kepolisian maupun dari pejabat daerah. Saya agak speechless sebetulnya. Dengan cara apa lagi kita mencegah kekerasan seksual terhadap anak? Karena dampaknya ini luar biasa ini. Terakhir saya mohon kepada para kiai, ulama besar di daerah masing-masing, tolonglah berikan pemahaman, berikan asistensi kepada pondok pesantren di daerah masing-masing agar jangan sampai para santri dan santriwati ini menjadi korban kebiadaban dari pengasuh pondok pesantren maupun pemimpin pondok pesantren. Kalau tunas-tunas muda ini kemudian tidak mendapatkan perlindungan dari persekusi seksual, apa jadinya generasi muda kita nantinya? Ini yang membuat saya miris, sedih, karena kasusnya berulang dan berulang lagi. Entah di daerah mana lagi, entah siapa lagi yang menjadi korban. Artinya memang sebagai bangsa kita harus mawas diri, ada yang salah dalam perlindungan terhadap anak. Baik negara, pusat, daerah, maupun aparat keamanan. Kalau tidak ada efek jera terkait dengan kasus Bandung ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum, bagi perlindungan anak di pondok-pondok pesantren atau di sekolah-sekolah yang lain. Baik sahabat Indonesia, demikian kegelisahan saya terkait dengan terjadinya pencabulan atau pelecehan seksual terhadap anak di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan segera diusut dan mudah-mudahan anak-anak korban ini mendapatkan perlindungan sehingga mereka berani bersaksi. Sekali lagi saya bilang bahwa kesaksian korban itu sangat vital dalam kasus pelecehan seksual atau pencabulan seperti ini. Mudah-mudahan para korban mendapatkan penguatan dari keluarga, dari masyarakat, dan juga dari negara. Negara harus hadir melindungi mereka. Entah siapa, LPSK atau Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, atau mungkin
Komnas Anak, atau mungkin yang lain. Kita harus melindungi anak-anak kita dari predator-predator seperti pemimpin pondok pesantren di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan terjadinya pelecehan seksual di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, di salah satu pondok pesantren di sana. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Mudah-mudahan yang bersangkutan pelaku ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya, dan mudah-mudahan juga para korban mendapatkan penguatan dan perlindungan sehingga bisa bangkit dari trauma dan bisa melanjutkan kehidupan ke tahap berikutnya. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam merdeka. Saya Rudi Eskamri.